Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anisa Amalia dari program studi Sosiologi Agama akan menjelaskan beberapa definisi dari sosiologi pendidikan, tujuan dari sosiologi pendidikan, serta pokok-pokok penelitian dari sosiologi pendidikan. Nah, adapun definisi sosiologi pendidikan yaitu sosiologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak melalui keluarga, mulai dari masa sekolah sampai dewasa dengan kondisi-kondisi sosial kultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negara. Nah, memberikan definisi sosiologi pendidikan tidak mudah karena para ahli pendidikan bahkan ahli sosiologi telah berusaha untuk memberikan definisi-definisi sosiologi pendidikan, namun definisi-definisi ini kebanyakan tidak terpakai oleh orang lapangan. Sulitnya untuk memperoleh definisi yang tepat mengenai sosiologi pendidikan antara lain disebabkan oleh pertama, sulitnya membatasi bidang studi antara bidang pendidikan dan bidang sosiologi. Yang kedua, kurangnya penelitian dalam bidang ini. Serta yang ketiga, belum nyata sumbangannya kepada pendidikan, umumnya pendidikan guru khususnya. Ada 5 tujuan dari sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini, harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religius, setelah dewasa atau tua akan cenderung menjadi manusia yang religius pula. Nah, sebaliknya, jika anak yang terdidik dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih atau mengutamakan jalur intelektual pula. Dan yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak orang atau pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan besar bagi kemajuan masyarakat. Yang demikian memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula, serta penghasilan yang lebih banyak pula, guna menambah kesejahteraan sosial. Nah, di samping itu, dengan pengetahuan dan keterampilan yang banyak, dapat membandingkan aktivitas serta kreativitas sosial. Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Nah, berdirinya satu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup animo. Nah, mahasiswanya serta tersedianya dosen yang bonafit. TK dan SD bisa berdiri di tingkat desa, kelurahan, sedangkan SMP dan SMA bisa didirikan di tingkat kecamatan dan kabupaten. 4. Sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial. Nah, di sini peran atau aktivitas warga yang memiliki pendidikan atau berintelektual sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat. Sebaliknya, warga yang berpendidikan tidak segan-segan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, terutama dalam kemajuan atau kepentingan masyarakat. Ia harus menjadi motor atau penggerak dari peningkat taraf hidup. 5. Atau yang terakhir, sosiologi pendidikan bertujuan untuk membantu menentukan tujuan pendidikan. Nah, sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa tersebut, seperti di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar
untuk menentukan tujuan pendidikan nasional serta tujuan pendidikan lainnya. Nah, itulah tadi 5 dari tujuan sosiologi pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada pokok-pokok penelitian sosiologi pendidikan. Nah, masalah-masalah yang diselidiki sosiologi pendidikan antara lain meliputi pokok-pokok berikut. Pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat meliputi 3. Pertama, fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Kedua, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Dan yang ketiga, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural. Pokok kedua yaitu hubungan antara manusia dalam sekolah atau analisis struktur sosial di sekolah. Nah, di sini terdapat 2, yaitu hakikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah. Dan yang kedua, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sosial yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah. Nah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, sertifikasi sosial, dan pola interaksi formal. Pokok penelitian sosiologi yang ketiga yaitu pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Pertama, peran sosial guru-guru. Yang kedua, hakikat kepribadian guru. Yang ketiga, pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak. Dan yang terakhir, fungsi sekolah dalam sosialisasi murid. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai definisi sosiologi pendidikan, tujuan dari sosiologi pendidikan, serta pokok-pokok penelitian sosiologi pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.